Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Salama dengan NIM 2319013. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari pembelajaran fikih kelas D, yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah yang pertama yaitu membaca niat. Bagi imam maka harus membaca niat sebagai imam dan makmum harus berniat sebagai makmum. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Yang tiga, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Dan keempat, rukun dengan tumak ninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumak ninah. Yang keenam, sujud 2 kali dengan tumak ninah dan duduk di antara 2 sujud. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama seperti poin di atas, yaitu melakukan membaca Al-Fatihah, rukun, i'tidal, kemudian membaca tasyahud akhir, lalu salam. Ketika menjalankan sholat berjamaah tadi, maka sebagai makmum itu tidak boleh meninggalkan 2 kali rakaat dan tidak boleh mendahului si imam. Yang kedua, pengertian dan hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang dilakukan bersama-sama. Hukumnya itu fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melaksanakan, sudah ada yang melakukan sholat berjamaah, maka hukumnya bagi yang lainnya itu tidak wajib. Syarat-syarat menjadi makmum: yang pertama, Islam, memiliki akal, baligh laki-laki, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keenam, paham bacaan dan rukun sholat. Yang ketujuh, tidak sedang menjadi makmum. Selanjutnya, syarat menjadi makmum yaitu berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh di depannya imam. Selanjutnya saya akan mencontohkannya agar lebih jelas. Jadi kalau misal ini imam, maka si makmum itu harus di sini, tidak boleh di sini. Makmum itu tidak boleh di sini. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam dan niat menjadi makmum, mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului gerakan imam, sesuai dengan gerakan imam. Jika imam ruku, maka makmum juga ikut ruku. Berada pada satu tempat dengan imam. Misal imam sedang berada di musola, maka makmum juga harus ada di musola. Tidak boleh berada di rumah walaupun terdengar suara si imam. Yang ketujuh, mengetahui perubahan gerakan imam. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang. Maksudnya itu makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum yang demikian segera ruku mengikuti imam meskipun belum selesai dalam membaca surat Al-Fatihah. Makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rokaatnya imam selama imam belum bangun dan dari rukuknya. Maka makmum jika makmum menemukan imam sudah bangun dari rukuk, makmum juga segera niat, kemudian takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat itu harus menambah rakaatnya yang tertinggal. Hikmah sholat berjamaah itu yaitu memperoleh pahala atau kebaikan 20 derajat. Perbedaannya itu kalau yang jamaah itu 20 derajat mendapatkan pahalanya 20 derajat, tapi kalau sendirian itu mendapatkan 1 pahala. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Yang ketiga, menambah syiar Islam dan makmur masjid. 4, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, dan bagi makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya.
Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam video ini, dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena pada dasarnya saya juga masih dalam pembelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.